Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Mbah Bejo. Beliau adalah penyiar yang cukup lumayan di Kediri dan sekitarnya. Itu siapa sih yang nggak kenal dengan nama Mbah Bejo? Ada sedikit yang perlu kami tanyakan, Mbah Bejo. Apakah menjadi penyiar yang handal, penyiar yang diterima oleh kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, itu harus mempunyai skill-skill khusus yang terkait mungkin keahlian menguasai dalam bidang seni ataupun apa, atau juga harus mempertimbangkan vokal yang sangat bagus ataupun bagaimana, Mas Bejo? Ini dalam penyiaran supaya kita semangat menjadi penyiar suatu misal. Itu bagaimana, Mas Bejo, dari pengalaman Mas Bejo selama ini? Oke. Kalau pengalaman jadi penyiar, kalau dibilang seorang penyiar itu harus punya vokal yang bagus, sebenarnya juga vokal itu bisa dibentuk. Vokal itu bisa dibentuk. Enggak harus bagus-bagus betul untuk bisa menjadi seorang penyiar. Yang pertama yang dipastikan adalah yang pertama dia lancar ngomongnya, gitu aja. Lancar ngomongnya. Masalah bagus tidak vokal itu nanti bisa dibentuk melalui latihan, melalui jam terbang. Kalau dibilang untuk jadi seorang penyiar yang bagus harus punya vokal yang bagus, itu saya sendiri itu sebenarnya vokalnya nggak bagus. Oh gitu ya, Mas ya? Loh iya. Kalau dibilang untuk jadi seorang penyiar yang bagus kemudian harus pelafalannya bagus. Karakter Mbah Bejo itu vokalnya itu nggak sempurna pelafalannya. Mbah Bejo itu pelo. Tapi bagaimana istilahnya, caranya kita itu yang mungkin bisa dipandang itu suatu kekurangan menurut orang lain, tetapi menjadi power yang luar biasa, itu bagaimana, Mas Bejo itu? Ya itu tadi ada petuah yang mengatakan jadikan kekuranganmu itu sebagai kelebihanmu. Ya, ya. Kekurangan itu jika diterima dengan baik kemudian diolah dengan baik itu akan jadi sebuah kelebihan. Umpamane Mbah Bejo itu pelo ngomongnya, nah, tapi kemudian dengan pelo itu tidak dijadikan kekurangan tapi dijadikan ciri khas dia berbicara, ditambah dengan pembentukan karakter sebagai seorang tua, penjiwaan karakter sebagai orang tua. Maka itu akan jadi sesuatu hal yang istilahnya itu apa ya, jadi ciri khas gitu loh. Ketika orang mendengarkan suaranya Mbah Bejo yang seperti itu, maka itu orang pasti akan langsung ngeh loh, iki enek suara tuwek pelo, iki mesti suaranya baik. Menjadi sesuatu menjadi yang ciri khas dia. Ya. Betul, menjadi ciri khasnya dia. Jadi istilahnya itu ketika kita mempunyai kekurangan, maka terima dan olah kembali kekurangan itu supaya jadi ciri khas kita masing-masing. Karena apa ya? Karena tiap orang itu memang diciptakan itu unik. Mbah Amir tidak akan bisa jadi saya, dan saya juga nggak akan bisa jadi Mbah Amir. Iya. Maka maksimalkan kekuatan pembentukan karakter yang ada di dalam diri kita masing-masing supaya bisa menjadi maksimal. Dan tentunya tambahannya adalah ketika kita sudah mempunyai sebuah karakter, istilahnya itu wis duwe gaya dhewe, gayaku yo ngene iki. Maka ketika kita menggunakan itu kita akan nyaman. Setelah kita nyaman, maka kita akan mengembangkan karakter itu sendiri juga nyaman. Tinggal bagaimana kita nambah wawasan aja. Kalau dalam penyiaran umpamanya kalau di bidang budaya ya kita nambah tentang budaya, sekitaran harus kita kuasai ya. Iya, tentang budaya Jawa, tentang gending, tentang wayang umpamanya, atau tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan sejarah Jawa itu
nanti bisa sebagai pengembangan bahannya. Nah, tapi dengan membawakan materi-materi seperti itu, ditunjang dengan kekhasan karakter yang dipunyai, maka ketika kita on air, ketika kita ngomong, maka ya wis orang akan langsung, wah lek suarane tuwek pelo iki mesti Mbak Bejo. Jadi ciri khas gak enak tersendiri liyane. ya. Gak enak Betul, liyane. betul. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi bagi dulur-dulur ya, istilahnya apa yang ada pada diri kita, jadikan itu merupakan power yang bisa bermanfaat.